presiden kita akui untuk presiden kita. Bagaimana mungkin itu dia akui oleh presidennya Bani Israel? Tidak sama. Mereka tahu itu presiden kita. Seperti halnya kelahiran Tuhan di kota Daud. Di sana menolak dia, di sini kamu menuhankan dia. Padahal di sana tidak menuhankan dia. Ini Tuhan, Bang. Bukan nabi, bukan rasul, bukan raja. Tuhan yang lahir. Menurut Lukas 2 nomor 11. Coba kita pikir-pikir. Apakah ajaran Romawi Vatikan ini sinkronisasinya dengan ajaran Yesus, atau sebaliknya Anda menuhankan Yesus karena perintah-perintah manusia seperti di Matius 15 nomor 8 dan 9. Karena yang kamu praktikkan, yang kamu pelajari, yang kamu lakukan saat ini adalah perintah-perintah manusia. Lukas dan Paulus. Coba ditanggapi. Tadi istilahnya abang bertanya ke Kristenan, yang pastinya saya yang lebih paham ya. Jadi kalau abang menjabarkan tentang kekristenan itu buat saya palsu ataupun bukan yang asli. Nah itu aja, karena abang tidak ada mengimani dan mengarah belajar atau ingin mengkonsumsi hal-hal seperti yang di dalam Kristen. Jadi itu sangat palsu. Nah yang saya mau tegakkan di sini di dalam kekristenan, yang diajarkan di dalam kekristenan itu ialah kehidupan ataupun suatu hal yang kekal. Nah, kekekalan yang harus kita pegang dalam pengajaran kekristenan ini bukan suatu semata-mata ataupun yang telah kita lihat di dalam dunia ini. Itu yang selalu saya ingin tonjolkan buat saudara yang memang belum paham ya. Jadi kekekalan itu bukan berarti hanya sebentar, hanya sebatas umur atau usia. Nah, itu yang ditawarkan dan diajarkan dalam Kristenan itu ialah kekekalan. Nah, kekekalan ini seperti apa gambarannya? Jika abang memang mengadopsi dari ayat-ayat kitab suci, ya kan? Pasti abang mengerti kitab itu kekal nggak? Atau apanya yang kekal? Gitu ya. Nah, yang kekal itu ialah firman-Nya. Firman-Nya itu tidak akan pernah hangus atau lapuk atau dimakan apalah rusak, koyak segala macam, kan enggak. Cuman kertasnya doang. Ya kan? Maka oleh sebab itu di dalam pemahaman nanti saya coba tanggapi ya, Akina Ali Hidayah ya, sedikit. Jadi dalam kekristenan itu bukan berarti kita belajar suatu analogi aja. Tapi yang diadopsi dalam pengajaran Kristen itu adalah satu kekekalan. Itu aja. Makasih. Udah? Silakan nih, silakan. Bang dari hati. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, ketika dari hati menjelaskan, oh firman itu kekal. Ini mohon maaf dari hati ya. Justru yang menyatakan bahwa firman Allah itu kekal dalam makna, ya kita bicara kalau firman ini bukan bahasa Al-Quran ya. Allah itu memiliki kehendak, sifat berkehendak Allah ini kekal sebagaimana Allah. Jadi Allah itu Allah zat dengan sifatnya. Nah, ketika Anda bicara bahwa oh dalam Kristen firman kami itu kekal loh. Gimana mau dibilang kekal? Pertama, firman yang jadi manusia saja bisa mati. Kedua, firman atau perintah Tuhan dalam kitab Torah saja itu sudah dibatalkan. Bagaimana dari hatimu? Firman yang mana yang kekal dalam iman Kristen? Kekal itu tidak pernah mati dari hati. Tahu nggak arti kekal itu? Sementara Yesus itu hadir di abad pertama, kemudian mati dan menghilang sampai sekarang. Kita tidak tahu di mana Yesus. Sampai sekarang, pernah kalian bertemu Yesus? Enggak. Itu dia punya periode ketika di dunia ini. Apa itu bisa dikatakan kekal? Tidak. Bahkan dia yang menunjukkan dirinya ke dunia ini pun dah kekal. Cuman punya periode, cuman 3 tahun. 3 tahun saja. Ya. Jadi yang mananya yang kekal? Kalau dalam Islam itu Allah lah yang kekal dengan segala sifat Allah, ya. Bahkan seluruhnya ciptaan Allah itu akan Allah hancurkan, akan Allah hilangkan, akan Allah musnahkan, termasuk para malaikat. Nah, tapi kalau yang dikatakan kekal itu maksudnya firman dalam perspektif kehendak Tuhannya dari hati, ya tidak masuk akal juga. Baca dalam Efesus pasal 2 ayat 15 ya. Dengan matinya Yesus telah batal hukum Torah. Itu batal. Nah, silakan dijawab ya. Apanya yang kekal ini? Makasih. Ya, tadi udah jelas. Kak Nurifa juga sebutnya ialah firman Allah.
Jadi firman itu menjadi manusia. Nah, kalau manusia itu kita analogikan seperti kitab ya. Kitab itu buku, cuman isinya firman ya. Nah, kalau buku ini kan bisa dikoyak-koyak ataupun bisa dimusnahkan ya. Tapi firman itu tadi, wahyu yang dari Tuhan itu kekal, tidak bisa dikoyak-koyak manusia. Itu yang saya maksud. Nah, jadi kurang jelas tadi memang karena saya ingin punya dapat argumen seperti yang Kak Guni Rifa, makanya saya luruskan ya seperti itu. Jadi Yesus itu mati, dia ibaratkan seperti buku kitab itu, kitab suci itu bisa dikoyak-koyak, kira-kira seperti itu. Tapi firmannya itu tadi, wahyu Tuhan itu tadi tidak bisa dikoyak. Itulah analoginya saya kasih tahu untuk menjawab pertanyaan Kak Unirife itu. Yang kekal itu Nanti firman. setelah saya Bang Ali Hidayah ya, lanjut Bang Ali Hidayah, estafet saja kita bergantian. Jadi poin saya tanggapi dari hati lagi ya. Kalau kata dari hati yang dari hati ini seolah-olah mengkomparasi Al-Qur'an dengan Yesus, buku kitab Al-Qur'an dengan Yesus. Nah, kalau buku Al-Qur'an itu bisa terkoyak, maka Yesus pun bisa mati. Masalahnya adalah kamu baca Yohanes 1 pasal 14 yang menjadi firman itu telah menjadi manusia. Oke? Nah, pertanyaannya, ketika firman menjadi manusia, apakah manusia ini adalah firman? Pertanyaan saya jawab singkat saja. Ya, kalau istilahnya. Oke, siap. Selesai sudah. Saya bertanya Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. Apakah si manusia itu firman? Ya, itulah dibilang kan dia adalah Ya sudah, berarti firman itu yang mati gitu loh. Paham kan? Terima kasih. Lanjut Al-Hidayah, Akhina Al-Hidayah. yang mati. Salon, selamat sore, salon. Boleh saya sedikit salon, selamat sore. Shalom alaikum. Salon. Jadi gini. Waalaikumsalam adik. Waalaikumsalam. Salom atau salon nih? Salon. Salon. Assalamualaikum. Jadi saya salamnya khusus salon itu khusus untuk saya gitu, nggak boleh sama orang lain. Oh, iya. Begini. Kalau sama saya boleh. Boleh. Begini Bang dari hati ya. Kalau melihat daripada menurut Anda bahwa firman itu kekal gitu kan. Nah, yang namanya firman itu kan pengajaran kan. Ya. Firman itu kan pengajaran yang difirmankan kepada para nabi. Isinya apa? Isinya ada larangan, ya kan? Ada perintah, ada syariat, ada hukum. Ya. Itu adalah firman. Nah, kalau seandainya Anda memahami bahwa Yesus itu adalah firman yang hidup, ya, firman yang hidup yang kekal, tolong tunjukkan pengajaran Yesus itu yang mana saja. Karena 3 tahun loh, hanya 3 tahun. Apa pengajaran Yesus? Nah, kalau saya bandingkan dengan lebih kepada gini ya, Bible Anda itu lebih daripada Sirah Nabawiyah gitu loh. Lebih satu derajat dengan Sirah Nabawiyah. Jadi isinya tentang sejarah-sejarah, perkataan-perkataan Yesus, pengalaman-pengalaman Yesus, dan itu juga tidak ada rujukan pengajarannya seperti apa, pengajaran apa yang diajarkan oleh Yesus. Ketika dia mengajar di bait Allah, apa yang diajarkan oleh Yesus, cara hidup seperti apa yang dipedomankan untuk umatnya, nggak ada, saya nggak temukan itu. Gitu. Mungkin itu aja, mungkin Al Hidayah silakan lanjut. Ya baik. Sebenarnya poinnya Bang dari hati ya, sangat senang, sangat mudah ketika Anda mengatakan bahwa kekristenan itu kekal. Hanya satu yang saya mau bilang Bang kepada Anda, tidak ada satu Kristen kemudian yang diakui agama dari Yesus. Bagaimana dengan Ortodoks? Bagaimana dengan Katolik? Bagaimana dengan Protestan? Bagaimana dengan Advent? Bagaimana dengan saksi-saksi Yehova? Bagaimana dengan Trinitarian? Dan selainnya. Yang mana yang kekal Bang? Itu satu. Ketika Anda mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah kekal, jelas di Yeremia 8 nomor 8 bahwa yang kamu praktikan saat ini itu yang sudah dirombak Taurat Tuhan, yang sudah tidak kekal lagi di dalamnya. Lalu yang seterusnya, yang ketiga,
Sedang Yesus yang kamu bilang firman itu sendiri, dia mengalami kematian. Berarti dia tidak kekal. Yang kekal adalah pengajaran Islam, karena Islamlah yang bersunat. Seperti di Kejadian 17 ayat 11 sampai 14. Islam yang bercuci tangan dan kaki, seperti di Keluaran 30 ayat 20. Atau 31 ayat 32, 40 ayat 30. Islamlah yang tidak makan babi, seperti di Ulangan 14:8, Imamat 11:7. Islamlah yang mengakui satu Tuhan, Ulangan 6:4, Markus 12:29, Yohanes 17:3. Islamlah yang wajib berpuasa, Injil Matius 6 pasal 16 sampai 18. Host, Ya. saya turun naikkan Jaya Setia. Di sini ada Uniripa, saya turun. Apa-apa. Iya. Ya. Makasih Bang Ade. Bang, pamit lah ya, karena udah saya paparkan tentang kekristenan yang Kok mau pamit? masih Udah kencang, Bang, ya. Ya, belum jadi tahu Salun, Bang. ya nanti Tadi saya udah sebelum jelaskan. kamu pamit Bang ya, sebelum kamu pamit, kirim salam sama bapak kamu si ini ya, si Pak Bom Bom. Nanti jangan di-kick Al Hidayah bilang ya, lain kali Bang ya. Belum sampai 1 menit saya sudah di-kick tadi. Kirim salam sama beliau kalau kamu sudah mau pamit, maka silakanlah. Ini Tapi angkat mau bendera dulu sama kemana? penonton. Bang Hati mau kemana? Baru juga 2 jurus. Mau Ya Allah. mau apa? Mau kerja.